Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Isnanul Rahma. saya Mutiara Sanisnia, Saya Dian Pratiwitri Rahayu. saya Alvinda Nurafisa akan menampilkan wawancara bersama guru SLB Ceria. Mandiri. Selamat menyaksikan. Oke, ayo maju. Perkenalkan kami dari mahasiswa ini mewawancarai Ibu tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu Ima Dari saya sendiri kebetulan di SLB yang Mandiri Blora itu memang ada suatu naungan itu ada, jadi disadikan satu walaupun tingkatan kelasnya beda. Jadi ada 6 anak di kelas saya, itu ada kelas perempuan 1, laki-lakinya 5. Nah itu ada yang kelas 3, 4, 5, sama 8. Nah kalau bingung bagaimana, karena memang kalau di SLB itu biasanya per kelasnya, apalagi di swasta itu kalau semisal tunarunnya cuma sedikit, nah itu bisa jam 1 nanti, tapi tetap pembelajarannya kalau di pendidikan kan ada pembelajaran berdiferensiasi itu, itu beda pembelajarannya, tapi mereka dijadikan di kelas. Kalau untuk aspek kognitifnya, pengetahuannya mereka tentang mata pelajaran dan lain-lain, itu sebenarnya kemampuannya mereka itu sama kalau yang tuli, maksudnya keterbatasannya hanya tuli saja. Tapi kalau semisal mereka selain tuli ada keterbatasan lain, tunagrahita itu biasanya yang IQ-nya di bawah rata-rata. Nah itu memang yang agak berat. Tantangannya kalau yang keterbatasannya hanya tunarungu atau tuli saja, mungkin di keterbatasan bahasa. Nah kalau yang ada grahitanya, misal satu anak ini udah ada tunagrahita sama tunarungu, itu memang kita harus ekstra, dan kita enggak yang langsung menuntut mereka untuk langsung bisa baca, karena memang keterlambatan untuk memahami sesuatu. Grahita itu biasanya susah untuk bisa baca. Mau tanya juga, caranya bagaimana sih memusatkan perhatian pada suatu benda atau tugas yang diberikan pada siswa yang mengalami kekurangan itu tadi, tunarungu? Biasanya kalau pembelajaran terutama bahasa Indonesia, karena mereka keterbatasannya kan bahasa, untuk mengenalkan satu kata saja ke mereka itu, wah kalau udah bisa dan tahu lafalnya, tahu isyaratnya, tahu bentuknya, itu biasanya lebih enak pakai benda konkret kalau nggak visual. Jadi kita bawa misal buku, berarti kita hari ini belajar tentang buku dibawa, terus ya jelas ini buku. Biasanya tulisannya mereka sebelumnya itu diajarin isyarat tulisan hurufnya U, B, U, K, U. Nah sebagian besar mereka udah bisa baca, cuma ada 2 yang bisa baca tapi pemahamannya itu susah. Jadi pelafalannya mereka bisa, tapi biasanya tulisannya lupa. Jadi lebih fokus pikirannya kita menggunakan benda-benda konkret, misal buku ya kita bawa buku, kalau enggak kita pakai visual gambar gitu. Kalau untuk beberapa anak yang disebutkan tadi itu sudah mampu belum ya, kayak mengenali perbedaan warna, bentuk, atau ukuran? Kalau untuk itu warna mereka kebetulan sudah bisa membedakan. Kalau membedakan saja semua bisa membedakan. Untuk tahu nama warna itu sebagian besar mereka juga sudah tahu. Ada beberapa warna kalau yang agak susah, karena warna sekarang banyak. Kalau warna merah, kuning, biru, hijau, hitam, itu mereka kebanyakan sudah tahu. Untuk bentuk sendiri kalau membedakannya tahu, cuma biasanya untuk ini bentuk apa itu agak lupa, kayak gitu. Membedakan ukuran juga mereka udah tahu. Mau bertanya lagi Bu, apakah anak tersebut sudah memahami konsep bergantian atau antri saat bermain? Kalau bergantian kebetulan kita sudah pernah kan, kalau pembelajaran kita ada rutinitas suruh tunggu. Nah itu mereka udah belajar bergantian, antri
biasanya setelah belajar bermain bergantian, tapi kadang bukan bergantian kayak gitu sih. Kadang mereka karena cuma 6 orang ya, jadi misal mainannya 4, jadi paling bergantiannya 2 lihat dulu terus baru main ya, karena mereka cenderung kalau di sekolah mereka sosialisasinya kebanyakan walaupun temennya banyak di luar kelas, kebanyakan mereka belajarnya ya sama sekelasnya yang sama-sama tunarungu. Ya mungkin aja karena yang lain kan kebetulan di sekolah kita kan kebanyakan autis. Kalau autis kan untuk diajak sosialisasi susah, mereka bingung juga. Palingan mereka main sama anak yang tunagrahita agak ya bisa lah kalau untuk main-main. Kebanyakan soalnya autis, jadi ya mainnya terbatas palingan sama teman sekelasnya tunarungu, kalau nggak sama yang anak kelas lain yang grahita. Lalu bagaimana mengekspresikan emosi, misalnya marah atau senang pada orang lain? Kalau itu sebenarnya lewat mimik ya, karena mereka kan tahu sebenarnya senang, sedih kayak gitu, ya langsung terlihat dari ekspresi mukanya gitu. Karena mereka kan ya itu lagi tunarungu kan biasanya hanya di pendengaran, jadi mereka juga kalau semisal merasa senang ya langsung terlihat dari wajahnya. Terus semisal marah atau enggak nangis ya langsung terlihat dari Media yang paling sering digunakan anak untuk menyampaikan keinginan itu atau dengan isyarat atau mereka menulis. ini kebanyakan mereka masih pakai isyarat, tapi biar mereka bisa bersosialisasi kan, kalau di lingkungan rumah kan mesti temannya nggak hanya tuli ya, ada orang tua yang ada temannya yang secara komunikasinya verbal itu, mereka sambil biasanya belajarnya terus diajarin kamu mau apa, terus bilang dulu, nanti mereka bilang. Terus semisal ada juga yang tertulis, ada juga kan biasanya kita ada outing class di pantai, kadang mereka pengen ke pantai, terus mereka ya bilang naik bis yang bisa udah memang bisa kata bahasanya banyak, jadi dia udah bisa naik bis Bu ke pantai. Misal kita kan kadang mereka nggak jelas ya pantai apa misalnya apa, terus mereka nggak nulis sih, kayak ngeja tapi pakai itu PANT gitu. Biasanya gitu. Jadi untuk mengenali kayak pengucapan bibir itu juga bisa gitu. Iya, kita sekalian belajarnya biasanya di awal pembelajaran kita ada pemanasan dulu motoriknya, karena mereka kan tidak kayak kita yang bicara terus. Kalau mau belajar pelafalan biar oralnya lemas, jadi kita pemanasan dulu gerakan buka mulut, dan biasanya kayak itu yang berhubungan dengan area oral gitu, terus kita mulai belajar. Selain isyaratnya kita juga pelafalannya jadi sambil lihat biar bisa mengeluarkan suara, karena kan nggak dengar, jadi harus lihat. Selanjutnya ini, apakah anak pernah mengalami frustasi jika pesannya yang tidak pesannya yang disampaikan itu tidak dimengerti orang lain? Oh iya, biasanya kayak gitu ya, frustasinya yaitu mereka pasti cari cara mungkin menyampaikannya. Kalau misal secara verbal karena nggak begitu jelas, nggak paham temannya atau lawan bicaranya, bisa pakai isyarat, kalau nggak pakai yang diejek. Selanjutnya Bu, saya mau tanya, kan sudah kaitan dengan di sekolah, sekarang kalau di rumah gimana sih kemampuan anak kalau di rumah dalam urusan
mereka kan kebetulan SD udah bisa memilih ya, jadi ya mereka bisa memilih sendiri. Terus misal untuk baju seragam mereka biasanya juga udah hafal. Misal hari ini Senin sampai Jumat itu mereka udah hafal juga seragam hariannya seperti apa. Kalaupun belum disiapin orang tuanya, mereka bisa memilih sendiri. Misal ada hari yang harusnya pakai olahraga, ternyata pakai batik. Nah mereka itu kadang karena udah terbiasa ya, jadi kenapa ganti pakaian sekolahnya tanya ke ya kan diumumkan kan, kalau diumumkan orang tua ya, orang tua berarti nyiapin gitu